Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, gimana kabar antum hari ini? Semoga baik-baik saja. Hari ini masih Syawal. Pak Marfu menyampaikan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Tetap semangat meskipun kita bertemu di lewat media jauh, tapi insya Allah dengan pembelajaran ini hari ini kita bisa mengikuti pembelajaran di awal materi PAI kelas 9 ini. Yang kedua, selamat bagi antum yang dinyatakan naik di kelas 9. Semoga dengan naiknya antum di kelas 9 ini mampu menaikkan pula motivasi belajar, mampu menaikkan semangat untuk belajar, sehingga antum nantinya akan menjadi manusia yang berkualitas. Pada pertemuan kali ini kita masuk di materi pertama, di bab pertama, yakni meyakini hari akhir, mengakhiri kebiasaan buruk. Fokus materi hari ini adalah dengan iman kepada hari akhir, kita nantinya seandainya mempunyai suatu kebiasaan yang buruk, kita akhiri dengan keimanan kita. Lebih lanjut, kita masuk di awal materi, tapi sebelumnya Pak Marfu sampaikan pada alur materi hari ini. Yang pertama, nanti Pak Marfu akan menyampaikan kompetensi dasar, terus Pak Marfu akan menyampaikan tujuan pembelajaran, terus pendahuluan, materi inti, dan tugas. Lebih lanjut, masuk ke kompetensi dasar. Ada 4 item di sini, tapi nanti pada pertemuan pertama ini kita masuk di 1.2 dan 4.6. 1.2 berarti beriman kepada hari akhir, nanti ada penjelasan singkat. Terus yang ke 4.6 adalah menyajikan dalil-dalil nakli yang menjelaskan tentang gambaran kepada hari akhir. Tujuan pembelajaran ada 5 di sini. Yang pertama, antum bisa mendeskripsikan pengertian iman, antum bisa menunjukkan dalil nakli, antum bisa menyebutkan macam-macam kiamat dengan benar. Yang keempat, antum mampu menjelaskan contoh kejadian, antum mampu menjelaskan kehidupan yang dialami manusia setelah hari kiamat. Ya, langsung aja ke materi inti. Meyakini hari kiamat. Kiamat dalam ajaran Islam terbagi 2, yakni kiamat sughra dan kiamat kubra. Ya. Kiamat sughra. Kiamat sughra ini kiamat kecil. Tapi sebelumnya Pak Marfu ingin menyampaikan bahwa meyakini itu berarti iman. Kalau kita beriman berarti di dalamnya ada 3 hal. Iman dalam ajaran Islam, yang pertama itu diucapkan dengan lisan, yang kedua diyakini dalam hati, yang ketiga dilaksanakan dalam perbuatan sehari-hari. Jadi apabila di antara kita itu kalau sudah yakin di lisan, sudah yakin di hati, tapi dalam kehidupan sehari-hari masih kurang, itu memang problem. Tapi sempurnanya iman dalam Islam itu 3 hal tersebut. Jadi disampaikan di lisan, diyakini dalam hati, dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kita masuk dalam iman yang sempurna. Amin.
Lebih lanjut kita masuk lagi ke pembagian hari kiamat. Dalam Islam hari kiamat terbagi menjadi dua, yakni kiamat sughra dan kiamat kubro. Kiamat sughra itu bagaimana? Kiamat sughra itu yakni kiamat kecil. Kalau kiamat kubro yakni kiamat yang sesungguhnya. Kiamat sesungguhnya itu mempunyai banyak istilah. Kita mungkin membatasi dengan 4 istilah ini aja, yakni ada yang namanya yaumul barzah, ada yang namanya yaumul ba'ats, ada yang yaumul hasr, ada yang namanya yaumul mizan. Pada 4 istilah ini kita akan sambung di pertemuan kedua nanti. Mengapa ini sangat penting dalam materi iman kepada hari akhir ini? Dengan seseorang beriman, biasanya kalau memang sudah melekat imannya, dia akan membiasakan diri menjauhi perbuatan buruk atau fasik. Ya, bagaimanapun yang namanya salah satu kiamat istilahnya itu adalah hari pembalasan. Hari pembalasan dari segala amal yang diperbuat di dunia. Kita amati gambar berikut. Ada yang namanya bencana alam, yakni kebakaran hutan. Ada yang namanya orang yang dikuburkan. Ada yang namanya letusan gunung. Ada yang namanya bencana alam, gempa. Ini masuk kategori kiamat sughra. Pada prinsipnya kiamat sughra itu adalah satu hal yang terjadi di dunia. Sifat dari kiamat ini pada prinsipnya hampir sama, yakni sebagai pengingat agar seseorang itu lebih berkualitas dalam hidup di dunia maupun hidup di akhirat. Semisal, kalau kita meyakini adanya hari kematian atau kita meyakini kematian itu ada, pasti kita akan membuat satu bekal, di mana bekal tersebut yang Islam ajarkan adalah takwa. Karena bagaimanapun kalau seseorang itu tahu dengan satu kematian, maka dia akan termotivasi untuk berbuat kebaikan dan termotivasi untuk menghindari kefasikan atau keburukan. Karena bagaimanapun sesuatu yang ditanam itu pasti hasilnya sama. Kalau seseorang itu di dunia itu menanam mangga, maka hasilnya pasti mangga. Kalau di dunia dia menanamkan keburukan, maka pastilah dia akan mendapatkan keburukan atau kehancuran nanti di akhirat. Kalau dia menanamkan kebaikan, maka dia akan mendapatkan kebaikan nanti di akhirat. Untuk dalil-dalil dalam Al-Quran di sini menjelaskan tentang datangnya hari kiamat. Antum bisa lihat di Quran surat Al-Hajj ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annas sa'atu atiyatul la raiba fiha. Wa anna Allaha yab'atsu man fil qubur. Wa annas sa'ata atiyah. Bahwa sesungguhnya akan datang hari kiamat. La raiba fiha, dan tidak ada keraguan. Kiamat itu pasti datang. Wa anna Allaha yab'atsu man fil qubur. Dan sesungguhnya Allah itu akan membangkitkan semua orang yang ada dalam kubur. Jadi tidak terlewatkan satupun manusia, pasti mereka semua akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalil lain itu ada antum lihat di Quran surah Az-Zalzalah ayat 4 dan 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yakunun nasu kal farasil mabthus wa takunul jibalu kal ihnil manfus.
Kiamat sesungguhnya itu dalam Quran ini dijelaskan, yauma yakunun nasu kal farasil mabthus wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Yauma yakunun nasu, bahwasanya manusia pada saat hari kiamat tersebut kal farasil mabthus, itu seperti laron yang berterbangan. Wa takunul jibalu kal ihnil manfus, dan yang namanya gunung itu seperti bulu yang berhamburan. Bisa dibayangkan kedahsyatan hari kiamat saat itu. Dan dalam Quran Az-Zalzalah ayat 1 dan 2, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, bahwasanya yang namanya bumi pada saat itu tidak hanya digoncang, tapi sangat digoncang dengan goncangan yang sangat dahsyat. Saking dahsyatnya, wa akhrajatil ardu athqalaha, sehingga apa yang ada di dalam bumi itu keluar, berhamburan. Ayat yang tadi dijelaskan yang namanya manusia seperti laron berterbangan, yang namanya gunung seperti bulu, berarti lepas dari bumi. Kenapa lepas? Karena goncangan sangat kuat, isi dari bumi itu berhamburan. Masya Allah. Dalam Quran Zumar ayat 68, wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard illa man Allah thumma nufikha fihi ukhra fa idzahum qiyamun yandurun. Dalam Quran surat Az-Zumar ini dijelaskan tentang kejadian peniupan sangkakala. Jadi ketika sangkakala itu ditiup, maka terjadi peristiwa-peristiwa yang luar biasa yang sudah dicantumkan pada ayat tadi. Ketika sangkakala itu selesai ditiupkan, maka wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardh. Maka yang namanya langit dan bumi itu mati. Jadi nggak ada kehidupan sama sekali. Illa man Allah, kecuali yang Allah kehendaki. Tsumma nufikha fihi ukhra fa idzahum qiyamun yandurun. Yang nantinya akan ditiupkan lagi untuk sekali lagi itu sangkakala, maka pada saat itu akan bangkit semuanya dan bersiap-siap untuk menerima keputusan amal di dunia. Dalam Quran surat Al-Muzammil ayat 18, as-sama'u munfatirum bih kana wa'duhu maf'ula. As-sama'u munfatirum bih, yang namanya langit itu terbelah. Jadi dahsyat. Jadi langit itu terbelah. Kana wa'duhu maf'ula, dan janji Allah itu adalah benar, maf'ula, terlaksana. Tugas dari apa yang Pak Marfu paparkan tadi merupakan satu penjelasan hari kiamat berdasarkan dalil nakli. Maka dari itu untuk tugas antum hari ini, yang pertama, sebutkan pembagian kiamat menurut ajaran Islam dan berikan contohnya. Yang kedua, berikan gambaran kiamat kubro menurut Al-Quran. Untuk pertemuan hari ini cukup di sini.
antum Pak Mahfud tunggu tugasnya. Semoga antum diberi kesehatan, diberi semangat selalu, dan kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita lakukan di dunia ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.